tanaman itu sangat berpengaruh terhadap sustainability dari PLTA kita. Harapan kita kan tujuannya bagaimana supaya arus erosi yang besar dari daerah aliran sungai itu seminimal mungkin, sehingga umurnya panjang dan kita bisa melistriki lebih lama. Ini adalah rumah masa kecil saya dan kakak adik juga. Di sini tertinggal segalanya. Pernah menjadi sebuah desa yang terkumuh, terpuruk, karena memang SDM warga di pegunungan itu sangat-sangat rendah. Seiring berjalannya waktu, akhirnya saya sendiri dipertemukan dengan Indonesia Power, mau tak bantu. Itu kalimat itu yang sampai sekarang masih teringat. Langsung tak jawab mau. Ternyata bantuan itu adalah bibit kopi. Sampai dengan bibit kopi datang ke pegunungan, saya pun tidak berpikir bahwa bibit kopi itu akan ditolak oleh warga masyarakat pegunungan. 99% warga ternyata menolak tanaman kopi. Seiring berjalannya waktu, dari PT Indonesia Power yang selalu membimbing kami, memberikan suatu pengarahan, sekolah lapang tentang bagaimana memproses kopi yang baik, yang akhirnya boomingnya di tahun 2015 untuk kopi, karena di tahun 2014 mengikut KKSI, jadi di situ mendapat juara 4. Alhamdulillah, jadi kopi Senggani itu akhirnya semakin sedikit demi sedikit banyak yang mengenal. Kami memang sangat berterima kasih kepada PT Indonesia Power sudah sampai saat ini mengiringi kami untuk membangun desa pegunungan. Dengan adanya kopi, memang tidak hanya kopi saja, ternyata akhirnya berkembang ke pembangunan yang lain juga, yang akhirnya pegunungan menjadi lebih baik berkat dari PT Indonesia Power. Untuk keberhasilan konservasi di desa pegunungan untuk PT Indonesia Power memang sudah berhasil, karena warga tidak hanya lahannya itu untuk saat ini tidak hanya ditanami cabai, sayur, tetapi mereka sudah mau menanam tanaman keras seperti kopi dan tanaman keras yang lain, dan yang mereka sangat antusias sekali bahwa program PT Indonesia Power itu sangat baik, karena memang Indonesia Power itu mengarahkan ke konservasinya dengan tanaman kopi, yang mana itu memang sangat membantu juga untuk perekonomian. Berawal memang dari kopi juga, karena waktu itu memang juga menggugah para pemuda di sini untuk mungkin jadi berkreatif dengan adanya kopi. Mereka akhirnya yang merantau juga, akhirnya untuk yang merantau di Jakarta maupun di mana itu pulang, dan saya itu merasa senang karena mereka anak-anak muda tapi tidak malu untuk bertani akhirnya. Jadi benar-benar mereka ikut membantu orang tuanya di ladang, yang akhirnya tahun 2014 itu adalah puncaknya perubahan yang luar biasa di pegunungan ini, baik dari pembangunan warga masyarakat untuk pemukimannya itu mereka juga berubah dengan luar biasa. Untuk tingkat pendidikannya, alhamdulillah untuk jenjang pendidikannya tidak hanya 9 tahun tetapi sudah banyak yang 12 tahun, bahkan juga berkuliah. Kopilah yang juga menghantarkan saya bertemu beliau Bapak Presiden Jokowi pada saat itu adalah tahun 2017, Hari Kopi Dunia, yaitu Oktober, kalau nggak salah Oktober 2017. Pada waktu itu juga Desa Pegunungan itu menjadi
perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara untuk Desa Proklim yang alhamdulillah juga mendapat penghargaan dari beliau Ibu Menteri Lingkungan Hidup, yaitu menjadi Desa Proklim Utama. Itu pun kami tidak menyangka, bahwa dari dinas pun tidak menyangka akan langsung mendapat penghargaan Proklim Utama. Kewajiban kita adalah untuk memelihara alam yang kita miliki. Kalau kita saja sudah tidak mau memelihara, nanti kedepannya untuk keturunan kita, anak cucu kita itu bagaimana, akan timbul permasalahan yang mungkin sekarang masih dianggap kecil.